Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah tarawih al-aqal yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwa setiap ibadah itu bermakna integral. Maksudnya kita umpamanya kaitan dengan puasa. Di sini ada 3 hal ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada 3 hal. Yang pertama kaitan dengan keimanan. Dan yang kedua adalah kaitan dengan ibadah siyam. Dan yang ketiga adalah kaitan dengan bagaimana mencapai akhlak yang tertinggi. La'allakum tattaqun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Kita harus senantiasa memperhatikan setiap ibadah kita, baik itu kaitan dengan sholat, kaitan dengan puasa, kaitan dengan ibadah umrah, haji dan yang lainnya. Apakah melahirkan sesuatu yang baru dalam bersemangat untuk meningkatkan akhlak mulia atau tidak? Kalau kemudian itu tidak menjadikan akhlak kita semakin lebih baik, maka kita harus evaluasi ibadah kita itu. Umpamanya terkait dengan puasa. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, man lam yada' qawla zuri wal amala bih, laisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Bila seseorang saat dia berpuasa tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan minuman orang seperti itu. Artinya nilai puasanya tidak ada si Allah SWT. Karena apa? Harusnya orang berpuasa itu jujur dia, perilakunya benar dia. Tetapi ketika kemudian dia berdusta atau mengarah kepada perbuatan dusta, berarti dia telah mencederai puasanya. Ini harus betul-betul diperhatikan dalam semua ibadah, termasuk sholat. Saya tahu kalau seorang yang koruptor itu sholatnya nggak beres dari mana? Dari ungkapan Allah SWT, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau betul sholat seseorang, maka yang terjadi pada diri orang itu, dia akan punya rem untuk tidak masuk ke wilayah fahsya, sesuatu yang buruk baik ucapan maupun perbuatan. Wal munkar, semua yang buruk menurut agama dan akal. Kita tahu kalau kemudian seorang melakukan tindakan-tindakan yang zalim, yang bejat, perilaku-perilaku yang kemudian menyimpang, janjinya suka meleset, perilakunya bengis, kurang kasih sayang terhadap istri dan anak, kurang kemudian menghormati orang, suka meremehkan orang-orang miskin dan seterusnya. Kita tahu orang seperti ini pasti sholatnya tidak beres. Makanya perhatikan seluruh ibadah itu efeknya ada pada akhlak mulia. Begitulah Allah SWT menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah mengungkapkan dalam ayat ini, tidakkah kamu perhatikan bagaimana kalimat thayyibah,
yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu menancap dalam diri seseorang, maka Allah menggambarkan orang itu seperti pohon yang akarnya kokoh, batangnya menjulang ke atas dan menghasilkan buah sewaktu-waktu. Itulah permisalan bagi orang yang berfikir. Ikhwani barakallahu fikum, Rasulullah SAW ketika membacakan ayat ini di hadapan para sahabat sambil bertanya, apakah pohon yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Semuanya terdiam. Kemudian sebagian mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Di sana ada anak muda, kira-kira umur 14 tahun. Dia terbetik dalam hatinya untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi dia tidak berani karena di situ ada bapaknya. Di situ ada orang-orang tua. Sehingga kemudian dia tidak berani menjawab. Sampailah pada saatnya Rasulullah mengatakan, pohon yang dimaksud oleh ayat ini adalah pohon kurma. Saudara yang pernah berangkat umrah ke haji atau ke umrah ke Mekah atau ke Madinah atau melaksanakan ibadah haji, mungkin menyaksikan pohon-pohon kurma di sana. Apa yang terjadi dengan pohon kurma itu? Kokoh, hujan, panas, angin, dia kokoh. Karena akarnya sangat kokoh sekali, kuat sekali. Kemudian dia menjulang ke atas, semakin menghasilkan buah, dia naik ke atas terus. Dan buahnya adalah kurma. Saudara sekalian, inilah gambaran orang mukmin diberikan oleh Allah di dalam ayat ini. Harusnya orang mukmin tidak ubahnya seperti pohon kurma yang kemudian dia kokoh, tidak mudah untuk tumbang, tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah putus asa. Apapun yang dihadapi dia tegar seperti tegarnya pohon kurma. Kemudian dia menjulang ke atas karena ibadahnya terus tertuju kepada Allah. Salatnya, puasanya, ibadah umrahnya, hajinya, zakatnya, seluruhnya ditujukan kepada Allah. Karena itulah kemudian porsi seperti pohon kurma yang naik ke atas terus. Dan buahnya adalah kurma. Dalam jurnal American Scientist disebutkan tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Dan yang lebih hebat lagi, buah kurma ini bisa bertahan sepanjang tahun. Di negeri-negeri Arab jumlah buah kurma itu ada 300 macam. Kata Imam Nawawi di Madinah saja ada 200 macam buah kurma. Tentunya yang paling mahal, yang paling bagus adalah ajwa, kurma Nabi itu. Sekalian, dia bisa bertahan sepanjang tahun. Manfaatnya luar biasa buat tubuh. Manis. Dan itulah akhlak mulia bagi setiap muslim mukmin yang menjalankan ibadah kepada Allah didasarkan dengan keimanan yang benar, maka dia akhlaknya akan bagus. Sekalian, kita kalau ingin mengetahui akhlak seorang, jangan kemudian melihat dari jauh. Tanyakan kepada pembantunya. Tanyakan sama sopirnya. Tanyakan sama orang-orang dekatnya. Bagaimana akhlak orang itu? Siapa yang kemudian pujiannya yang paling berarti ketika menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pembantu Nabi yang membantu Nabi selama 10 tahun bersama Nabi. Bagaimana persaksian Anas? Yang kemudian dia mengatakan, aku berkhidmat kepada Nabi sudah 10 tahun. Tetapi selama itu tidak pernah Nabi kemudian memarahi aku, menyuruh aku dengan menegur aku dengan begini dan begitu. Akhlaknya begitu mulia. Itu efek dari mana? Dari ibadah yang benar. Dari iman yang benar. Dan bagaimana dengan kita sekalian? Seringkali suka tidak menghubungkan antara ibadah dengan perilaku sosial kita. Dalam satu majalah, waktu itu saya ingat majalah Umat, membuat penelitian terhadap perilaku ustadz dan ustadzah yang ada di Jakarta yang terkenal. Bagaimana penilaian orang-orang dekat di sekitarnya, pembantunya, sopirnya, dan pedagang-pedagang yang ada di sekitar rumahnya. Apa yang diperoleh dari hasil penelitian itu sangat mengecewakan. Seringkali orang bicaranya bagus, tetapi pada tataran perilaku seringkali kita ngelepeh. Dan kita semua harus ambil pelajaran itu.
Jangan kita hanya menilai orang lain sementara kita sendiri kurang baik. Karenanya antara iman, ibadah dan akhlak itu satu keterkaitan, tidak bisa terpisah. Makanya pastikan bila ada satu komunitas manusia yang membahas tentang akhlak terlepas daripada ibadah dan iman, maka dia sedang membicarakan buah imitasi. Ya, apa artinya buah imitasi? Ya, kalau kemudian tidak dikaitkan dengan pohon dan akar yang ada dalam rangkaian sehingga tumbuhnya buah itu. Karenanya saudara sekalian, inilah yang saya maksud dengan pemahaman ibadah yang integral. Makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW menasihati Mu'adz bin Jabal. Pada saat Rasulullah SAW akan berpisah dengan Mu'adz karena akan ditugaskan ke Yaman, dan itulah saat terakhir perjumpaan Mu'adz dengan Rasulullah SAW. Beliau menasihati. Dan Mu'adz banyak menangis karena bagaimana akan berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Kata Rasulullah, nasihat kepada Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. 3 nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kemudian bila kamu terjerumus ke dalam satu dosa, maka segera perbaiki dengan kebaikan. Setiap buruk yang kamu lakukan, tutup dengan kebaikan. Dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ikhwani barakallahu fikum. Inilah nasihat Rasulullah. Yang pertama terkait dengan hak Allah, yang kedua terkait dengan hak manusia, yang ketiga terkait dengan apa? Pribadi manusia itu sendiri. Makanya Allah menyebutkan rahasia mengapa manusia itu banyak rusak di dalam 3 hal. Dan itulah puncak kerusakan. Yang pertama menyangkut hak Allah, yang kedua hak manusia, dan yang ketiga adalah merusak hak diri sendiri. Inilah yang Allah ingatkan, la'allakum tattaqun, supaya kita mampu untuk menunaikan 3 hak ini, hak Allah dan hak sesama manusia dan hak pribadi. Apa 3 dosa manusia yang diperingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 68? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. 3 hal yang diperingatkan oleh Allah. Pertama, dosa ketika kalbu seseorang terkait dengan selain Allah. Seseorang sholat karena dilihat gurunya. Seseorang sholat karena diperhatikan orang tuanya. Seorang sholat karena ingin diperhatikan jamaahnya. Maka sholat seperti ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalbunya tergantung kepada selain Allah. Ketika seorang kemudian bersedekah, dia memberikan itu dengan memperhatikan perhatian orang. Supaya orang tahu kalau dia itu ahli sedekah. Naudzubillah min dzalik. Bahwa sosial ini kejahatan. Ketika kalbu tergantung kepada selain Allah, maka perilaku orang ini akan buruk. Karena dia yang akan selalu meminta perhatian manusia. Puncaknya apa? Kemusyrikan. Maka itu puncak kejahatan itulah kemusyrikan. Karena dia menodai hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita hindari. Mulai daripada riya, syirik yang kecil, sampai syirik yang besar. Tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, ana aghna syuraka, faman asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Sebagaimana riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, aku tidak butuh kepada orang yang menyekutukanku. Apabila seseorang berbuat untukku sekaligus untuk orang lain, maka aku tidak butuh amalan yang seperti itu. Puncak kejahatan adalah kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya dosa yang tidak terampunkan oleh Allah adalah dosa syirik. Kenapa? Ketergantungan kalbu kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini akhlak buruk. Yang kedua, yaitu kejahatan antar manusia. Yang diawali dengan marah. Kalau tidak terkontrol, maka dia melakukan tindakan-tindakan fisik dan ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Makanya lihat ibadah-ibadah kita dimaksudkan untuk mengendalikan hal yang kedua ini. Supaya ketika kamu sedang berpuasa, diajak orang berantem, diajak orang ribut, dipancing marah. Wa in qatalaka ahad aw syatamaka ahad faqul inni sha'im, inni imru'un sha'im.
Kalau kamu diajak berantem sama orang, diajak ribut sama orang, diajak bunuh-bunuhan sama orang, katakan maaf saya sedang puasa. Untuk apa? Mengendalikan emosi. Dan emosi yang paling puncak adalah membunuh sekalian. Subhanallah. Di Bekasi itu ada satu keluarga dibantai hanya gara-gara singkong. Ini adalah puncak kemarahan yang tidak terkendali. Ikhwan wa fikum, makanya kita sadar betapa pentingnya mengendalikan emosi. Menarik sekali sekedar saya tambahkan nasihat Abu Darda kepada istrinya pada saat menikah. Dan saya sampaikan ini pada saat saya diminta menasihati 100 pasangan kawin massal di Taman Mini. Tapi saya dibisikin oleh panitia karena waktunya habis, banyak pembicara menteri dan sebagainya, waktunya cuma 5 menit Ustaz. Bayangkan menasihati 100 pasangan menikah massal hanya 5 menit. Akhirnya saya ambillah pelajaran itu, yaitu nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya yang baru menikah. Apa nasihatnya? Pada saat dia menikah bersama dengan istrinya, dia nasihati bahwa kalau saya marah, kamu jangan marah. Kalau kamu marah, saya tahan tidak marah. Kalau saya marah, kamu marah, betapa cepatnya kita akan berpisah. Perhatikan keluarga-keluarga yang berantakan itu, broken home itu. Kebanyakan kenapa? Faktornya emosi yang tidak terkendali. Tanya sama dokter-dokter itu, penyakit apa yang paling dominan dalam kehidupan manusia? Hipertensi. Ya, pembunuh pertama dunia manusia adalah hipertensi. Mengapa itu? Sumbernya adalah emosi. Makanya kita di dalam menjalankan ibadah ini, diantaranya adalah bagaimana kita mengendalikan emosi supaya tidak melakukan tindakan kejahatan kepada manusia sampai kepada tingkat tertinggi adalah pembunuhan. Yang ketiga, dosa yang dilakukan manusia apa? Yaitu berzina. Hubungan antar sesama jenis yang tidak terkendali akibatnya mengarah kepada perzinahan. Sekalian kita puasa, makan, minum, hubungan suami istri aslinya halal. Tapi ketika kita berpuasa, Allah perintahkan kita untuk diharamkan itu supaya kita tidak melanggar itu. Kita ikuti karena ketentuan keimanan, kita taat sama Allah SWT. Nah, di antaranya adalah pengendalian hawa nafsu ini. Itulah nilai besar yang ada dalam puasa Ramadan, sebagaimana dari Imam Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibn Adam al-hasanatu bi asyi amsalha ila 700 dha'if illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih li'annahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mengapa Allah melipat gandakan amal saleh kita di bulan Ramadan? Alasannya di dalam hadis qudsi ini karena kita telah meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri yang halal demi untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalian, inilah yang kemudian harus kita perhatikan, mulai dari pandangan yang haram sampai kepada ucapan, janjian, sampai kepada perzinahan. Itulah yang kemudian harus kita tutup dengan kita melaksanakan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya, bahwa selantiasa kita perhatikan ibadah kita harus integral sehingga kemudian menyangkut hak Allah, hak manusia dan hak diri sendiri. Dengan itu semoga kita menjadi hamba yang seutuhnya. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.